Hai, perkenalkan kami dari SDK Santa Yosefa, Labuan Bajo. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagi satu tutorial kepada Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Bagaimana cara membuat soal online menggunakan aplikasi Google Formulir. Hal yang paling utama adalah Bapak Ibu pastikan laptop ataupun HP Android harus mempunyai pulsa data dan terhubung dengan jaringan WiFi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita membuat soal online, kita harus siapkan soal terlebih dahulu. Ketika kita sudah membuat soal, pastikan soal itu sesuai dengan materi yang sudah diberikan kepada peserta didik kita masing-masing. Pada kali ini, saya membuat soal IPA SD kelas 5. Ini salah satu contoh yang telah kami buat. Seperti ini sudah jadi, bahwa untuk mencapai hal seperti ini kita harus menyiapkan soal. Ini adalah contoh soal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Guru. Pertama, kita buka di Drive, ada tanda plus di situ. Kita klik. Di dalamnya itu ada folder, ada upload file. Kita pilih di lainnya. Di lainnya itu ada Google Formulir. Bahwa di dalam halaman pertama ini tertulis bahwa formulir tanpa judul. Nah, kita isi. Ulangan harian 1, di deskripsinya tanggal, misalnya Selasa 11 Agustus 2020. Di sini kita tulis biodata siswa. Kita pilih di sini jawaban singkat, ya. Dan ini tidak perlu kita wajib diisi, ini tidak perlu kita geser karena di sini nanti tidak perlu diisi oleh siswa. Kita masuk ke papan tambahkan pertanyaan, ada tanda tambah di sini atau tanda positif, kita klik. Artinya dia membuka lembar yang baru. Di sini kita tulis isilah nama lengkap dengan benar. Karena ini ulangan harian, tidak perlu, siswa tidak boleh mengisi nama panggil ataupun nama yang sering sebut di luar sekolah, ya. Pastikan di dalamnya itu harus mengisi nama lengkap. Kita pindah wajib diisi ini. Kenapa saya memilih jawaban singkat? Karena nama itu tidak terlalu panjang. Kita buka lembar yang baru di tanda pertanyaan ini atau tanda tambah ini. Yang berikut kelas. Di sini kita pilih jawaban singkat.
Artinya anak-anak nanti akan mengisi di jawaban teks, jawaban singkat ini, dia dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf, itu tergantung dari siswa yang mengisi. Jangan lupa wajib diisi, kita pindah. Yang paling utama di dalam tahap pertama ini adalah kode, sandi garing kode. Di sini ada validasi respon telah ditambahkan. Kita pilih, saya memilih di sini karena yang pertama adalah angka. Saya memilih teks. Ya, tergantung dari Bapak Ibu guru mau pilih angka atau mau pilih teks. Tapi saya pada kesempatan ini saya memilih teks. Di sini kita isi. Saya isi kodenya adalah IPA. Huruf besar semua. Ketika sandinya siswa yang mengisi sandi atau kode itu salah, kita tulis di teksnya berikut. Sandi yang Anda masuk salah. Wajib diisi, kita silang. Ketika huruf besar ini dirubah ke dalam huruf kecil, maka sandi yang dimasuk itu nanti akan muncul seperti ini. Sandi yang Anda masuk salah. Otomatis siswa akan mengulangi kembali, ketik ulang sandinya atau kodenya. Untuk tahap pertama sudah selesai di biodatanya. Kita masuk ke tahap yang kedua. Jangan pilih lagi ditambahkan pertanyaan. Kita pilih di sama dengan ini atau tambahkan bagian. Seperti ini Bapak Ibu, tambahkan bagian. Di bawah videonya itu ada tambahkan bagian. Kita pilih bahwa di teks yang kedua ini bagian kedua kita masukkan soal yang kita sudah buat. Misalnya di sini, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Kita copy seperti ini. Kita masuk di sini. Kita tempel. Kita tambahkan di sini, ditambah pertanyaan, klik. Baru kita ambilkan soalnya. Kalau soal itu adalah dalam bentuk gambar, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah membuat dalam bentuk file tersendiri. Misalnya seperti ini yang saya buat. Kita pilih di sini. Nanti kalau misalnya soal itu dalam bentuk gambar, ada tanda atau lambang seperti galeri foto di sini. Klik di situ. Seperti ini. Dia bilang di dalamnya itu siapkan gambar. Berarti kita cari. Kita lihat. Soal mana yang ada di dalam gambar mana yang ada di dalam soal itu tadi. Kita klik di situ. Baru open. Kita menunggu. Ya, seperti ini bentuknya. Ketika soal gambar ini terlalu besar, kita dapat perkecilkan seperti ini. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dia taruh di tengah ataupun taruh di kanan, kita klik di tanda titik ada 3 ini. Rata tengah, rata kiri, ya seperti ini. Baru kita copy dia punya soal. Seperti ini. Kita delete dia punya nomor soal ini karena nanti soal ini akan sifatnya acak dia. Di opsi 1 ini baru kita copy dia punya option. Seperti ini, blok semua. Tempel. Ya. Kita bisa kasih hapus dia punya option. Seperti ini.
Kita wajib diisi ini, kita geser ke sini Bapak Ibu. Baru kita klik di sini ada acak urutan opsi. Ya, di sini. Atau kita di dalam pengaturan ini ada tanda style di sini di pengaturan. Di pengaturan ini ada di sebelah kirim ini ada style. Kita pilih ada umum. Kita centang batas 1 kali. Setelah itu di presentasi kita acakkan pertanyaan, acak urut pertanyaan. Tidak perlu tampilkan status progresnya. Kita hanya pilih acak urutan pertanyaan. Di kuis kita geser jadikan ini sebagai kuis. Baru ini tidak perlu. Ini juga ini ya. Kita simpan. Kita lihat kembali di presentasinya, kita simpan. Baru kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Misalnya di sini ketika sudah kita buat tadi di pengaturan, di atas ini, maka dengan sendiri dia tambahkan masukan di sini. Kunci jawaban di sini 0 poin. Artinya Bapak Ibu memberikan bobot berapa poin untuk pilihan ganda. Di sini saya memberikan contoh cuman nilai untuk kalau dia benar dapat nilai 1 seperti ini. Kita lihat seperti ini. Selesai. Ketika kita sudah memberikan bobot, maka kita harus mencentang dia punya jawaban. Misalnya di sini jawabannya adalah D, seperti ini. Misalnya jawabannya adalah D, kita centang, baru klik selesai. Klik selesai, seperti itu. Jangan lupa validasi wajib diisinya ini harus pindah Bapak Ibu. Pindah seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau soalnya itu dalam bentuk gambar seperti ini, jangan lupa klik di tanda seperti galeri ini. Kita klik, unggah, cari di sini. Kita lihat gambar yang mana yang mesti kita masuk di dalam soal itu tadi. Ini sudah ada keterangannya nomor 2. Kita masuk. Kita menunggu. Kalau soalnya gambarnya ini, kalau gambarnya terlalu besar, kita dapat diperkecilkan seperti ini. Ya. Kembali saya ulangi, kalau mau pindah gambar ini berada di tengah atau di kanan, tinggal klik di tanda 3 titik ini. Klik, ada rata kiri, ada rata kanan, rata tengah, dan rata kanan. Saya lebih memilih dia berada di rata kiri, karena pertanyaannya terlalu singkat. Setelah itu kita copy dia punya pertanyaan. Seperti ini. Baru kita delete nomornya. Di opsi 1 ini kita copy dia punya optionnya dengan pertanyaan. Seperti ini. Kita copy. Klik kanan. Tempel. Seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hapus dia punya option A-nya. Seperti ini. Jangan lupa kunci jawabannya diberi bobot. Seperti ini, 1. Setelah itu apa kunci jawabannya? Kunci jawabannya misalnya saya punya adalah B. Setelah itu klik selesai. Jangan lupa wajib diisi ini kita geser. Seperti ini. Sudah selesai untuk nomor 2. Kita tambahkan di tanda plus ini tadi. Tambahkan. Seperti ini. Kita copy soalnya. Apakah soal yang ketiga itu dalam bentuk gambar? Ya.
Kalau soal yang berikut tidak ada gambar, mudah kita copy. Seperti ini, kita copy. Di opsi 1 ini kita copy dia punya optionnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa kunci jawaban ini diklik. Berikan bobot 1. Kunci jawabannya harus dicentang. Misalnya di sini saya menjawab B. B. Kalau sudah centang seperti itu, dia sudah ada tanda centang seperti ini, kita jangan lupa klik selesai. Nah, selesai belum berarti bahwa pertanyaan itu sudah selesai, tetapi wajib di sini kita geser seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Karena ini ada gambar di pertanyaan nomor 4 sama seperti tadi, kita klik di galeri ini, ada lambang seperti ini atau gambar seperti ini. Kita klik. Ada perintah dari dalam, siapkan gambar, kita cari. Ini nomor 4. Baik, karena gambarnya terlalu besar, kelihatan tidak menarik, kita perkecilkan lagi. Sama kalau misalnya Bapak Ibu mau gambar ini berada di tengah, klik ada tanda titik di sini, ada 3, kita klik. Mau rata tengah seperti ini, rata kanan, boleh. Tapi saya lebih menarik di rata kirinya karena soalnya tidak terlalu panjang. Copy. Ctrl V. Di opsi 1 ini kembali kita copy dia punya option dengan pertanyaan. Seperti ini Bapak Ibu. Di option A ini kita bisa delete. Jangan lupa di kunci jawaban ini kita klik bobotnya berapa. Kalau di sini saya memberi bobot 1 tadi. Sekarang di jawabannya untuk nomor 4 itu saya ambil C misalnya. Setelah itu klik selesai. Wajib diisi, mesti kita pindah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini beri bobotnya tadi 1. Selesai. Kita lanjut ke soal yang berikut. Ditambahkan pertanyaan. Seperti ini. Ini contoh soal terakhir Bapak Ibu. Karena ini tidak ada soal gambar, kita copy dia punya pertanyaan, klik atau Ctrl V, delete ini nomornya. Di opsi 1 kita copy dia punya optionnya, Ctrl C, baru Ctrl V. Seperti ini. Bapak Ibu bisa delete dia punya optionnya. Ya, di sini jangan lupa kunci jawabannya diberi bobot 1. Di jawabannya kita centang, misalnya saya punya C. Soal ini sudah selesai Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya
soal ini bisa dibagikan kepada peserta. Kita ganti dulu dia punya background di belakang di sini, klik di atas ini. Kita klik di sini untuk sesuaikan dia punya tema di belakang. Misalnya pilih gambar seperti ini. Unggah. Cari. Kita cari gambar yang sesuai, tergantung dari Bapak Ibu. Saya copy gambar ini baru open. Kita klik selesai. Kita tunggu, gambar masih proses. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Tinggal kita rubah dia punya warna tema. Karena ini sesuai dengan warna baju, maka temanya ini saya tidak rubah. Tapi kalau mau rubah tinggal klik saja. Mau pilih yang mana. Atau tambahkan di sini. Tinggal rubah. Tetapi saya lebih memilih ini supaya sesuaikan dengan warna bajunya. Di latar belakangnya saya pilih ini. Ya. Ukuran gaya font, karena ini adalah dia punya dasarnya tadi. Bapak Ibu bisa memilih misalnya seperti ini. Ya, tapi saya melihat bahwa tulisannya itu tidak terlalu begitu menarik. Kita dapat merubah di sini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau pilih formal, tetapi bagi saya lebih memilih untuk yang lucu seperti ini. Ketika semuanya sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik di X ini. Bagaimana caranya supaya soal ini dapat dibagikan ke siswa, yaitu di atas ini ada sesuaikan tema, di sini perhatiin jauh, ada setelan, klik di kirim ini. Klik di kirim ini. Setelah itu Bapak Ibu mau kirim lewat email, tetapi karena kami di sini adalah anak SD, tidak menggunakan email, mereka lebih banyak menggunakan WA. Ini ada pilihan di sini, ada menggunakan pesan, tetapi saya lebih memilih di sini. Ketika semuanya sudah tautan itu sudah masuk di dalam ini, tinggal kita salin seperti ini. Ya. Klik di sini. Oke. Nanti salinan ini misalnya kita copy bawa ke WA. Dari WA itu bisa diteruskan kepada siswa. Nah, bagaimana supaya jawaban dari siswa itu tadi kita dapat melihat di sebelah pertanyaan ini ada respons. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal klik di sini. Ya. Semua data yang sudah kita kirim dan semua nama-nama siswa, jawaban siswa, skornya juga sudah masuk di dalam file dalam bentuk Excel dia. Karena ini belum ada siswa yang mengisi, maka data ini masih dikatakan kosong. Demikian saja tutorial dari kami. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Salam kenal dari kami SDK Santa Yosefa, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan sebelum kita tutup, ini adalah muka atau foto dari Bapak Ibu guru di sini. Ini adalah kepala sekolah kami punya, kepala sekolah SD. Ini teman-teman guru. Dan seperti inilah model kami di sini. Begini Bapak Ibu.
Salam kenal dari kami semua. Semoga Bapak Ibu dapat terhibur dengan tutorial ini. Sekian dan terima kasih.